Penjabat Bupati berjanji perjuangkan nasib 2.868 pegawai non-ASN Maluku Tengah. Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabesi berjanji perjuangkan nasib 2.868 honorer, terutama bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tentu dengan memenuhi syarat dan aturan. Hal ini disampaikan saat melakukan tatap muka dengan 2.868 pegawai non-PNS di halaman upacara kantor Bupati pada Rabu 12 Oktober. Dikatakan pemerintah daerah memberikan perhatian serius dan berusaha agar seluruh pegawai honorer bisa diangkat pada waktunya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Marasabesi memastikan pemerintah daerah melalui BKPSDM akan membantu semua pegawai non-ASN untuk validasi data yang nantinya akan disampaikan ke pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB dan BKN. Ia menjelaskan data pegawai non-ASN akan menjadi acuan roadmap di lingkup pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk di Kabupaten Malteng. Marasabesi mencontohkan, kalau tenaga kesehatan harus ditempatkan di instansi kesehatan. Demikian halnya tenaga pendidikan di instansi pendidikan maupun di instansi lainnya sesuai dengan roadmap yang ada. Ditegaskan, dirinya telah meminta laporan resmi dari Kepala BKSDM Malteng dan saat ini sedang masuk tahapan pendataan ulang dan validasi data. Surat resmi uji publik telah diterbitkan tertanggal 7 Oktober 2022, di mana dalam surat tersebut membuka ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut mengawasi dan mengajukan aduan jika terdapat kejanggalan dan kecurangan. Marasabesi mengingatkan batas penginputan data adalah tanggal 12 Oktober 2022. Ketentuan ini dilaksanakan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 29 September 2022 perihal tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN. Namun jika ada kendala akan mendatangi BKN dan Menpan untuk meminta kelonggaran waktu. Marasabesi meminta non-ASN yang belum melakukan penginputan data agar segera dapat melakukannya. Ia juga mengingatkan non-ASN saling menghormati antar sesama, jangan saling mencela, jangan menebar hoaks, dan apalagi jadi provokator. Jauh lebih mulia jika saling mendukung dan mendoakan. Kalian nggak usah ragu, nggak usah percayakan kita, ya. Nanti kita pelan-pelan, nanti saya akan bersama-sama kita akan lihat, terutama kalian dulu, bagaimana kalian honor ini kita tata. Kita tata, nanti teknisnya akan dijelaskan lagi oleh Kepala BPSDM lebih lanjut. Saya cuma berikan gambaran kepada kalian, dan untuk itu saya berharap kepada Kepala BPKSDM maupun pihak yang terkait dalam pendataan tenaga non-ASN, saya minta di tiap OPD, kalian kan misalnya ada di kesehatan, pendidikan, mungkin di lain-lainnya, seperti yang banyak lah, mungkin di sosial dan mungkin di PPBD, PU dan sebagainya. Itu untuk mengutamakan objektivitas dan proporsionalitas. Kepala BKSDM Sah Alim Latukonsina mengatakan permasalahan non-ASN akan bekerja maksimal untuk menginput dan menyelesaikan berkas non-ASN sesuai waktu yang ditentukan. Ia juga berharap bagi pegawai non-ASN yang belum melengkapi berkas agar segera disampaikan kepada BKSDM. Sehingga ia berharap ke depan tidak ada lagi polemik soal non-ASN. Kami BKPSDM Kabupaten Maluku Tengah akan memaksimalkan kinerja untuk melayani Bapak Ibu sekalian hari ini sampai dengan tanggal 22 terhadap permasalahan sebagaimana dalam proses penginputan. Tenaga kami cukup dan juga kita akan, kalau toh dalam pelayanan ada kekurangan, kita akan melaporkan kepada Pak Bupati untuk ada penugasan dari OPD-OPD lain dalam hal ini membantu. Karena kita dikejar oleh proses waktu dengan waktu, sehingga diharapkan tidak ada permasalahan di daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk tenaga honorer yang sudah mengabdikan sesuai dengan edaran bahwa terhitung 31 Desember 2021 1 tahun melaksanakan tugas sebagai tenaga honorer. Apalagi sudah ada yang sampai 20 tahun. Sebelumnya, diakui ada miskomunikasi yang kemudian diproduksi menjadi isu negatif, bahkan cenderung menimbulkan fitnah. Olehnya itu, ia berharap pegawai non-ASN tidak terjebak dalam dinamika tersebut.